saya ingin membacakan sebuah hadis ya. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Wasilah bin Al-Asqa. Ya, Wasilah bin Al-Asqa radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata beliau apa? Unzilat suhufu Ibrahim awwala lailatin min Ramadan. Jadi suhuf Nabi Ibrahim alaihi salam, kitab-kitab yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam, kapan diturunkan? Yaitu pada malam pertama bulan Ramadan. Ya. Wa unzilatit Tauratu ya li sittin madaina min Ramadan. Nah, kalau Taurat kapan diturunkan? Yaitu pada malam ke-6 bulan Ramadan. Ya. Kemudian wa unzilal Injilu li 13 khalat min Ramadan. Kalau Injil kapan diturunkan? Injil ini saya membicarakan tentang Taurat yang asli ya, bukan yang sudah ditahrif. Ya, dan juga Injil yang asli, bukan yang ditahrif. Ya. Jadi Injil ya kapan diturunkan? Injil yang asli yaitu malam ya ke-13 dari bulan Ramadan. Kemudian wa unzilaz Zaburu li 18 khalat min Ramadan. Kalau Zabur diturunkan kapan? Pada malam 18 bulan Ramadan. Ya. Kemudian Al-Qur'an wa unzilal Qur'anu li 24 khalat min Ramadan. Jadi kalau Al-Qur'an kapan diturunkan? Dalam hadis ini ya disebutkan bahwa Al-Qur'an diturunkan pada malam 24 bulan Ramadan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tabarani, ya, dan Al-Baihaqi. Ya. Jadi saya ulangi lagi, pada malam Lailatul Qadar ini ya diturunkanlah Al-Qur'an. Sekaligus satu jumlah dari mana? Ya dari Lauhul Mahfuz ya pada malam ke-24 ini. Ya dari Lauhul Mahfuz ya diturunkan ke Baitul Izzah, yaitu langit pertama secara sekaligus. Ya, langsung sekaligus diturunkan ke Baitul Izzah pada malam 24. Ya. Kemudian di hari esoknya di hari ke-24 ya diturunkanlah surat yaitu Al-Alaq. Ya, 5 ayat. Ya, itu di hari ke-24-nya. Ya. Jadi yang saya ingin jelaskan pada kesempatan kali ini ya, karena berkaitan dengan turunnya Al-Qur'an ya pada malam Lailatul Qadar. Ketika kita bilang kalamullah ya, firman Allah Subhanahu wa taala, maka di sini ada dua pemaknaan. Ada kalanya kita bilang kalamullah, yang dimaksudkan adalah sifat zat Allah Subhanahu wa taala yang biasa kita sebut dengan sifat 20. Ya. Atau sebagian ulama mengatakan sifat 13. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala disifati dengan sifat al-kalam. Ya. Demikian juga apa? Ada kalanya kita bilang kalamullah dan yang kita maksudkan adalah lafaz yang Allah taala turunkan. Ya, Al-Qur'an yang kita baca, mushaf yang kita baca. Ya. Al-Qur'an yang kita lihat. Nah, ini apa? Al-lafzu ini disebut dengan kalamullah dan sifat Allah taala juga disebut dengan sifat kalam Allah juga disebut dengan kalamullah. Ya. Tapi beda antara sifat kalam Allah taala yang merupakan sifat zatnya dan di antara kalam Allah taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril. Ya, beda. Kalam Allah Subhanahu wa taala, ya, kalam Allah Subhanahu wa taala yang merupakan sifat zatnya adalah seperti halnya sifat yang lainnya, yaitu azali, ada tanpa permulaan. Jadi kalam Allah taala ada tanpa permulaan. Kemudian abadi, ada tanpa akhiran. Ya, seperti halnya qudrah Allah taala,
Sifat kekuasaan Allah Ta'ala itu azali, ada tanpa permulaan. Demikian juga abadi tanpa ada akhiran. Demikian juga kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, firman Allah Ta'ala ada tanpa awalan dan juga ada tanpa akhiran. Jadi Allah Ta'ala tidak boleh dikatakan itu berbicara kemudian diam. Setelah itu berbicara kemudian diam. Setelah itu berbicara kemudian diam. Sebagaimana hal ini dikatakan oleh sebagian kelompok. Ya, mereka mengatakan Allah Ta'ala kalau mau diam, kalau mau berbicara. Tidak boleh dikatakan seperti itu. Ya, sebagaimana juga tentang sifat hayat, sifat hidup bagi Allah Ta'ala. Jadi sifat hidup Allah Ta'ala itu azali, ada tanpa permulaan dan tanpa akhiran. Dan tidak boleh dikatakan, sekarang Allah Ta'ala hidup, setelah itu mati. Setelah itu hidup, setelah itu mati. Setelah itu hidup, setelah itu mati. Tidak boleh dikatakan seperti itu. Sebagaimana juga tidak boleh dikatakan tentang sifat ilmu Allah Ta'ala, bahwa ilmu Allah sekarang Allah mengetahui, setelah itu tidak mengetahui, setelah itu tidak mengetahui. Demikian juga sifat kalam Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, tidak boleh dikatakan sekarang Allah berbicara, kemudian setelah itu berhenti, kemudian berbicara, kemudian berhenti. Ya, tidak bisa dibayangkan. La fikrata fir rabbi. Ya, kata Rasulullah, haram ya hukumnya memikirkan, membayangkan tentang hakikat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalam Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala ada tanpa permulaan, ada tanpa akhiran. Kalam Allah Ta'ala bukan dengan huruf. Ini penting. Ini yang membedakan antara golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan yang lainnya. Kalam Allah Ta'ala bukan dengan huruf. Ya, bukan dengan bahasa. Ya, bukan dengan suara. Ya, kenapa? Kalau seandainya kalam Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala pakai bahasa, pakai suara, pakai pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa yang lainnya, sifat zat Allah Ta'ala pakai bahasa, apa bedanya dengan omongan kita? Ya, sekarang saya ngomong pakai bahasa Arab, bahasa Indonesia, maaf. Kemudian mungkin ada orang lain pakai bahasa Arab. Ini kan sama. Jadi nanti akan jatuh kepada akidah tasbih, menyerupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyerupakan sifat kalam Allah Ta'ala dengan sifat makhluknya. Oleh karena itu, para ulama mengatakan kalam Allah Ta'ala itu azali, ada tanpa permulaan, abadi, ada tanpa akhiran, kemudian tanpa suara, ya, tanpa bahasa, tanpa terputus-putus, tanpa pakai alat. Ya, kalau punya bahasa ini akidahnya Imam Abu Hanifah. Ya, beliau bilang nahnu natakallamu bil alati wal huruf. Ya, kita itu kalau berbicara kita pakai alat. Ya, pakai ada bibirnya, ya, kemudian pakai ada lisannya, ya, ada suaranya, ada yang lainnya. Tetapi kata Imam Abu Hanifah ada hurufnya, ya, kalau perkataan kita. Sedangkan Allah, wallahu yatakallamu bila alatin wala harfin. Ini perkataan Imam Abu Hanifah. Ini akidah ulama Islam, ya. Sedangkan Allah Ta'ala itu ya berbicara ataupun berfirman tanpa huruf dan tanpa pakai alat. Ya. Ini perlu diperhatikan. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita menetapkan sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, tetapi kita kita mensucikan kalam Allah Ta'ala itu serupa dengan kalam makhluknya, tidak sama dengan perkataan makhluknya. Ya, kalau makhluk pakai huruf, pakai bahasa. Kalam Allah tanpa huruf, tanpa bahasa. Nah, kemudian ya, kalau ada yang bertanya kepada kita begitu, dalilnya? Ya, apa dalilnya bahwa Allah Ta'ala itu disifati dengan sifat kalam? Ya, kita katakan kepada mereka, wa kallamallahu Musa taklima. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memperdengarkan, ya, makna ayat ini wa kallamallahu Musa taklima. Allah Ta'ala memperdengarkan kepada Nabi Musa alaihi salam firman-Nya yang azali, yang ada tanpa permulaan. Taklima. Ya, di sini ini taukid namanya. Ini mengokohkan, ya, bahwa Allah Ta'ala itu memang di antara sifatnya adalah sifat kalam. Ya, jadi kita tidak menafikan sifat kalam bagi Allah Ta'ala sebagaimana golongan Mu'tazilah,
Ya, mereka mengatakan Allah Ta'ala tidak mempunyai kalam, tetapi kalam tidak disifati dengan sifat berfirman. Ya, Allah Ta'ala saja itu menciptakan perkataan di sebuah pohon, kemudian pohon tersebut berbicara. Ya, kita tidak mengatakan seperti perkataan mereka, dan juga kita tidak mengatakan seperti golongan musyabbihah yang mereka mengatakan Allah Ta'ala itu ya disifati dengan sifat kalam, ya disifati dengan sifat berfirman, tetapi kalam Allah Ta'ala itu pakai huruf, pakai suara, pakai bahasa. Kita tidak yang ini, kita tidak yang ini. Ya, apa yang kita lakukan? Kita ambil jalan tengah, ya isbat ma'at tanzih. Ya, ini kaidah ulama Ahlus Sunnah yang perlu kita tekankan, isbat ma'at tanzih, yaitu kita menetapkan ya sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita menetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala sifat kalam, tetapi kita sucikan kalam Allah Subhanahu wa taala dari menyerupai sifat makhluknya. Ya, oleh karena itu Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi beliau mengatakan, "Wa man wasafallaha bima'nan min ma'anil bashari faqad kafar." Barang siapa yang mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan sifat manusia, maka dia telah keluar dari agama Islam. Ya. Oleh karena itu, ini akidahnya ulama akidahnya Rasulullah, akidahnya para sahabat, akidahnya jumhur para ulama, akidahnya ulama-ulama Indonesia dan yang lainnya. Ya. Tidak usah dipedulikan mereka yang mengatakan bahwa kalam Allah Ta'ala pakai huruf. Katanya al-mushaf yang kita pegang, katanya ini memang sifat zat kalam Allah Ta'ala. Memang ini loh, jadi hurufnya ini sifat zat Allah Ta'ala. Ya, kita katakan ya tidak seperti itu. Kenapa? Huruf itu baru, kemudian suara itu baru, bahasa itu baru, asalnya tidak ada kemudian menjadi ada. Sedangkan Allah Ta'ala tidak disifati dengan sifat makhluk. Ya, kenapa? Karena karena sesuatu yang bersifatan dengan sifat yang baru, ya ada sesuatu yang bersifatan dengan sifat baru, itu yastalzimu hudusad dzat, itu kata para ulama. Ini akan meniscayakan baharunya sesuatu yang bersifatan dengan sifat baru tersebut. Oke. Matahari, kita tahu enggak kapan diciptakan matahari? Enggak tahu. Kita keluar dari kita lahir di muka bumi, matahari sudah ada. Ya, bulan, tahu enggak kapan diciptakan? Ya, maksudnya hari diciptakannya kita melihat enggak? Enggak. Tapi kita yakin seyakin-yakinnya bahwa matahari, bulan ini adalah sesuatu yang baru. Dari mana kita tahu? Karena itu matahari bersifatan dengan sifat makhluk. Berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, terbit, terbenam, bulat, bulat, mempunyai ukuran. Semua ini tanda-tanda yang baru. Ya. Oleh karena itu Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau berdebat kaumnya, beliau mengatakan la uhibbul afilin. Jadi sesuatu yang berubah-ubah dari satu keadaan ke keadaan yang lain itu tidak layak menjadi Tuhan. Ya. Nah, sekarang sedangkan mushaf yang kita baca, Al-Quran yang kita baca itu bagaimana? Kita katakan mushaf yang kita baca ini adalah ibaratun, ya ibarah, sebuah ungkapan ya tadullu halal kalamiz zati, sebuah ungkapan yang menunjukkan akan adanya sifat kalam zat Allah Subhanahu wa taala. Suatu ungkapan yang menunjukkan bahwa Allah Ta'ala disifati dengan sifat kalam. Zat Allah Ta'ala bersifatan dengan sifat kalam. Ya, bukan ainnya. Jadi bukan ini mushaf yang kita baca yang dimulai dengan bismillah, kemudian ada hurufnya ba, kemudian sin, ada mim, kemudian diakhiri dengan an-nas. Ini yang merupakan sifat zat Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti itu. Karena ini baru. Ya, ada hurufnya, bahasa dan suara. Nah, ini ungkapan. Ya, kalau saya pendekatannya. Sekarang ini saya kasih pendekatan biar lebih mudah difahami. Kalau kita ya ada papan seperti itu. Kita tulis di papan lafaz Allah, alif, lam, ha. Kita tulis Allah. Dan kita tanya kepada orang, ini apa? Mereka akan jawab, pastinya akan jawab Allah. Pertanyaannya, apakah orang tadi meyakini bahwa Allah Ta'ala zat yang kita sembah ini adalah alif, lam, ha yang tertulis di papan? Kan tidak.
Artinya apa? Ya lafaz jalalah Allah ini merupakan sebuah ungkapan yang menunjukkan akan adanya zat, ya, akan zat yang disebut dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau contoh lain, ya, contoh lain sekarang. Ya, contoh lain. Kalau kita tulis api di kain, ya, kita tulis api, ya. Apakah di kain? Apakah kain tersebut langsung terbakar? Oh, ini apa? Karena ada apinya, kain tersebut jadi terbakar. Kan enggak. Tapi apa? Tapi kalau kita tanya ini apa? Mereka akan jawab apa? Api. Tetapi apa? Ternyata tidak terbakar. Kenapa? Karena tulisan ini, ya, API, ini apa? Sebuah ungkapan yang menunjukkan akan adanya zat yang namanya api. Demikian juga kalau kita tulis di papan Pizza Hut, contohnya. Kemudian kita tanya, ini apa? Pasti akan dia Pizza Hut. Apakah kemudian akan dimakan itu papan? Kan enggak. Artinya apa? Ini sebuah tulisan yang menunjukkan akan adanya zat yang disebut dengan Pizza Hut. Demikian juga Al-Quran. Ya, demikian juga Al-Quran ketika kita bilang al-lafzul munazzal ini adalah ibaratun anil kalamiz zatil azaliyil abadi alladzi laisa biharfin wala saut. Jadi ini adalah sebuah lafaz yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sebuah ungkapan, ya, yang menunjukkan akan adanya kalam Allah Subhanahu wa taala yang azali, yang abadi, tanpa permulaan, tanpa huruf, tanpa suara, tanpa bahasa dan yang lainnya. Ya, seperti itu. Oleh karena itu ya, perlu dibedakan antara kalam zati dan kalam kalam al-munazzal. Ya, mungkin subhanallah, semoga penjelasan ini sudah bisa mewakili. Ya, sebenarnya masih banyak sekali pembahasan tentang sifat kalam bagi zat Allah Subhanahu wa taala. Semoga ya ini sudah mewakili, ya, dan tidak disalahfahami. Kemudian, ya, ternyata masih ada waktu sedikit. Ya, oleh karena itu jangan gampang terpengaruh, ya, dengan mereka yang mengatakan bahwa kalam Allah Ta'ala ini huruf, suara, dan bahasa. Ya, jangan sampai terpengaruh dengan keyakinan tersebut. Ya, karena akidah para ulama salaf seperti yang saya katakan tadi, di antaranya Imam Abu Hanifah yang mentasrih, yang menyatakan bahwa kalam Allah Subhanahu wa taala itu tanpa huruf dan tanpa bahasa. Ya. Demikian juga jangan sampai terpengaruh dengan golongan yang meniadakan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan mengatakan Allah Ta'ala itu zat dan tidak disifati sedikit dengan sifat apapun. Ya, mereka mengatakan Allahu alimun bi dzatihi la bi ilmin. Katanya Allah Ta'ala itu alim, maha mengetahui, tapi tanpa ilmu, tanpa disifati dengan ilmu. Kata mereka Allahu Ta'ala qadirun la bi qudrah. Mereka mengatakan Allah Ta'ala maha kuasa, ya, tetapi tidak disifati dengan sifat maha kuasa, dengan sifat kuasa. Allah Ta'ala mutakallimun, kemudian mereka bilang Allah Ta'ala berbicara, kata mereka, tapi tidak dengan sifat kalam. Ya, jadi kita katakan ketika mereka mengatakan Allah Ta'ala alimun la bi ilmin, Allah Ta'ala mengetahui, kata mereka, tapi tidak disifati dengan sifat ilmu, ini perkataan yang bertentangan. Ketika mereka mengatakan tanpa ilmu, ya, itu sudah menafikan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu sebagai al-alim, yang maha mengetahui. Ya, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Ya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, ya, kita akan lanjutkan kalau nggak ada halangan di hari yang sama, di jam yang sama di esok hari, insyaallah taala. Ya, barakallahu fikum, ahsanallahu ilaikum, wa jazakumullahu anna kulla khair.